Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan tentang proses perpindahan panas, yaitu yang pertama perpindahan panas konduksi, yang kedua perpindahan panas konveksi, dan yang ketiga proses pemindahan panas radiasi. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Surya Febrian Utama dengan NIM akhir 060. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riza Fatihul Alwi dengan NIM akhir 062. Baik, perkenalkan, nama saya Rifki Maulana Ibrahim dengan NIM akhir 061. Perkenalkan, nama saya Farel Akbari Siharawan dengan NIM akhir 059. Perkenalkan, nama saya Adri Fadus dengan NIM akhir 058. Baik, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan tentang 3 poin tersebut. Baik, yang pertama adalah konduksi. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui benda padat tanpa perpindahan zatnya. Artinya, panas akan berpindah dari bagian satu ke bagian yang lainnya menggunakan atau secara langsung. Seperti contoh berikut, saya akan mencoba memanaskan ujung sendok ini langsung di atas kompor. Nah, sebagai buktian, panas akan merambat ke bagian yang lainnya. Langsung saja kita akan buktikan. Kita memanaskan ujung sendok ini. Nah, lama-kelamaan ujung yang tidak terkena langsung oleh api akan ikut panas karena ada perpindahan panas dari ujung yang satu ke ujung yang lainnya. Inilah yang disebut perpindahan kalor konduksi. Yang kedua adalah konveksi. Konveksi sendiri merupakan perpindahan panas atau kalor melalui perantara fluida seperti zat cair atau gas. Dalam hal ini kami menggunakan perantara zat cair yaitu air. Ketika air dipanaskan di dalam panci, air yang berada pada dasar panci akan mengalami pemanasan terlebih dahulu sehingga massa jenisnya akan ringan sehingga air akan naik ke atas. Sementara air yang lebih dingin di bagian atas akan turun ke bawah karena massa jenisnya lebih berat menggantikan posisi air yang lebih panas. Proses naik turun ini terjadi secara berulang sehingga menimbulkan arus konveksi sampai air memanas secara rata. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada proses radiasi. Proses radiasi ini yaitu perpindahan panas melalui gelombang elektromagnetik tanpa melalui medium perantara, yang artinya panas berpindah tanpa melalui zat di antara sumber panasnya dan penerima. Untuk contohnya yaitu ada panas matahari ke bumi. Panas matahari ke bumi ini melalui ruang hampa udara, yang artinya tidak ada perantara di antara bumi dan matahari. Untuk energi yang dihasilkan yaitu ada energi cahaya dan panas. Untuk kasus kedua yaitu ada rasa hangat di api atau kompor. Nah, ketika kita mendekatkan tubuh kita di antara api ini atau tangan kita, saya dekatkan seperti ini, akan terasa hangat tanpa kita menyentuh api tersebut. Nah, ini juga disebut proses radiasi. Ini terjadi karena panas merambat melalui radiasi gelombang inframerah dari sumber apinya ke tubuh kita. Jadi bisa kita simpulkan bahwa konduksi yaitu perpindahan panas melalui kontak langsung dengan benda padat, dan konveksi yaitu perpindahan zat panas melalui cairan fluida seperti cairan ataupun gas. Dan yang terakhir ada radiasi yaitu perpindahan panas melalui gelombang tanpa perantara. Dan contoh konduksi seperti yang tadi kita praktekkan, yaitu sendok dipanaskan di ujung dan akan hangat di ujung sendok lainnya. Dan yang kedua ada konveksi, yaitu seperti tadi yang kita praktekkan, yaitu air dipanaskan, di bagian panci bawahnya akan panas dan panas tersebut akan mulai naik ke permukaan atas air. Dan yang ketiga ada radiasi, yaitu panas matahari akan menghangatkan bumi melalui gelombang tanpa perantara. Demikian pembahasan dan praktek yang telah kami lakukan.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami dari kelompok 12 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.